ada ini. Lebih jahat guys. Menurut Merianti. Halo mama. Halo mama. Di ruang kolaborasi 2 sekarang toh? Iya. Atau nanti kirim lewat WA tadi Bu. Sekarang. Kirim tuh. Kita maksudnya kirim bagi maksudnya Mam? Saya. Dem jawaban ke mama kirim di saya lewat WA. Iya. Saya kirim Ibu. Saya pikir teh. Iya. Ya. Habis itu kita dem tabel tadi mama sempat ke itu minta dulu dem tabel. Iya siap Bu. Minta dem tabel dulu. Ruang kolaborasi. Saya tidak sempat itu tadi dem tabel. Rumuskan. Oke, durasi pengerjaan. Halo. Kita ambil mata pelajaran apa? Itu PKN saja tadi. Atau PKN tadi sudah atau pilih yang lain. Lagi kita IPA misalnya IPA. Kembangkan yang sudah ada saja. Waktu ini. Oke, kalau begitu. Pilih. Ya, tunggu saya lihat di LMS. Tunggu. Halo. Halo. Iya. Tunggu sedikit, Ma. Tunggu sedikit saya.
Uh, Jom kolaborasi dua, tunggu sedikit saya sementara itu saya sementara buka. Halo, mata pelajaran apa yang kita ambil? Halo Mama. PKN toh. Iya. PKN, so ibu ambil itu sa. Ya. Ibu Herlin tidak ada kok? Tidak ada. Jaringan mungkin dia pulang dari ini tuh tadi di sini. Ada bergabung teman tadi tapi pulang. Lalu kita sepakat sudah ambil ini mata pelajaran PKN. Iya. Oke. Halo. Terus capai apa itu bagaimana Mama? Coba Mama coret-coret sebentar saya sementara itu. Ay, kok pergi paraba itu. Halo. Ambil ini fase ini saja. Ya. Bebas kita ambil ini apa toh? Bebas, iya. Bebas dalam mengambil. Iya, Ibu. Habis itu kita tuh pilih dengan itu mata pelajaran, tak? Habis itu Penerjemahan CP. CP. Bukan. Identifikasi. Dia tujuan pembelajaran itu. Identifikasi tujuan pembelajaran. Sehingga alur tujuan pembelajaran itu. Kan dia bilang di situ penerjemahan CP, baru rumusan kalimat TP. Dari itu tadi dirumuskan sesuai dengan, kita jangan copy paste, tapi penyesuaian dengan apa yang ada di sekolahnya kita. Iya. Kan dia bilang di sini, setiap kelompok memilih satu bidang studi untuk diidentifikasi dan dirumuskan TP hingga ATP. Hanya batas TP ini, rumusan kalimat TP saja. Terus pastikan kelompok Bapak Ibu mengunduh dokumen yang berisi
seluruh bidang studi. CP seluruh bidang studi. Kalimat CP mengacu pada dokumen tersebut. Identifikasi seluruh konten dan kompetensi dari kalimat CP. Tuangkan sedetail mungkin deh. Rumuskan 1-2 kalimat TP yang sesuai dengan karakteristik atau kontekstualitas situasi sekolah Bapak Ibu. Ingat untuk memasukkan unsur hasil analisis pada rumusan TP. Nah, sudah itu. Halo? Halo. Penerjemahan CP. Terus lihat di iya. Ibu kirim dulu lewat WA untuk punya materi. Ya, Nah, tidak ibu kirim ketemu lewat kok? WA. Tidak ketemu? Tidak ketemu kok? Iya, tidak ketemu. Iya, nanti saya kirim. Tidur di pangkunya. Buka ini. Info ada. Mengantuk saya. Mengantuk. Tidak yang lihat, ya betul ketemu. Kan? Mengantuk. Hasil B. Halo. Oke. Halo. Oh, Halo, Halo, ada Ibu. masih Zoom gitu. Ada Zoom. Halo. halo.
Yang PKN. PKN. Susah. Fase. Fase B. Yang saya Oh, presentase, iya. saya pakai itu, langsung pakai yang saya presentase tadi. Oh, betul. Halo. Coba ibu baca dia punya capaian pembelajaran itu supaya kita tuh. Nah, itu harus ada sungguh. Punya. Lewat WA, kirim lewat WA nih. Buka di ini Aku baca apa? sih. Di LMS Hah? itu. Di LMS itu ada. Oh, oke, oke. Di bahan ajar itu. Iya. Bagian capaian pembelajaran yang bunyinya peserta didik dapat menggunakan Distu. Ya. Sudah. Tinggal itu. Nah, situ kita masuk rumusan kalimat TP-nya dia, tujuan pembelajaran. Yang itu yang peserta didik. peserta didik dapat menyambut Oh, yang peserta didik dapat menyambut apa? Fase B, Mama. Fase Mengadaptasi B. itu dia. Fase B. Fase B. Oh, itu Fase sudah. B. Fase B. Oh, iya. Peserta didik dapat mengenal identitas dirinya. Oh, berarti tidak tersalah lagi yang saya lihat ini tuh. tidak bukan salah bukan salah di sebelah doa mama Ini kamu. Kerja kita sih. Kerja itu pasti ini. Suka temu? Suka. Halo? Halo. Ibu. Di sini Suka yang saya temu? dapat lihat. Sudah di sini peserta didik dapat menyambut pengadaptasi, dan mendemonstrasikan tugas dan peran dari kelompoknya untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Ini yang saya dapat lihat, Ibu. Buka di Yang mata LMS. Dengar dulu. Hah? Buka di LMS bahan bacaan itu. Buka di bahan bacaan, buka di Dasmen dan SMA. Di situ dia dem bahan. Tunggu saya foto
Dia itu mama yang kirim di WA dia sudah. Hmm? Dia sudah itu yang mama kirim di WA. Oh, berarti itu yang dipakai. Iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Kan kita pilih salah satu, terus bagaimana kita punya yang sesuai dengan kita punya sekolah. Yang sesuai dengan kita punya sekolah. Mm-mm. Maksudnya tujuan pembelajaran, ya? Mm-mm. Yang sesuai dengan kita punya sekolah. Berarti mengadaptasi. Iya, itu Mm-mm. sesuai dengan kita keadaan di sekolahnya kita, atau yang itu sesuai kita Sekarang, sekitar situ ya. Ada mengadaptasi, ya. Mengadaptasi sesuai lingkungan, iya. sesuai Mm-mm. lingkungan kita di sekitar. Bisa tahu ibu? Kan itu kan Iya. kita. Iya. Mama tunggu sedikit, saya kasih tidur dia dulu ini. Saya kasih tidur Akel ti lama. Kalimat CP, penerjemahan. Kalimat CP. Itu saya ambil mengenal identitas dirinya dan saya ambil tentang identitas dan halo. Oh, halo. Di situ kayak bisa ini Ya, ya, ya. yang kita Hmm. Iya, iya, iya. Iya, iya, mahuru, Wak. Itu kita pilih kalimat apa di situ kayaknya itu, Mama? hal itu Halo? yang mana itu? Kita pilih itu, iya, maksudnya itu dari konten kan dia bilang di situ penerjemahan CP.
Misalnya yang kita pilih konten apa, di dalam konten itu siswa dapat apa, di dalam kompetensi Memang yang ibu bilang tadi tuh kita maksudnya pilih tentang sila-sila Pancasila tuh ambil yang siswa Pancasila dapat saja, yang siswa sesuai memang dapat persis sama. menghafal. Atau siswa dapat menghafal itu sila-sila Pancasila. Oke. Yang pertama. Berarti kita ambil dari kalimat CP-nya itu tentang Dengan itu menjelaskan. halo? Sekas tidur umbu tadi mah. Berarti kita ambil tentang Pancasila saja, salah satu saja. Ya, habis itu menjelaskan makna. Tadi dia menghafal, habis itu menjelaskan. Detail. Menghafal dan menjelaskan beda, Mama. Sekarang merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Iya Mama. Halo. Ibu Lucia dengan Ibu Diana boleh ditutup ya. Oke, Bapak Ibu boleh kembali ke main room, Bapak Ibu. Iya Bu. Silakan boleh kembali ke main room. Bapak Ibu kembali ke main room. Bapak Ibu boleh kembali ke main room ya. Nanti tidak usah keluar dari sini, tetap aja stay di sini. Kita balik ke main room dulu. Bapak Ibu tetap stay di ini di bornya, ditutup aja suaranya. Bapak Ibu bisa dengar saya? Tes suara Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah keluar dari bornya, gabung aja di main room. Halo Bapak Ibu. Apakah bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bapak Ibu boleh ke main room dulu.
Iya Bu, iya Bu. Keluar dari sini, keluar aja, masuk aja ke main room, jangan keluar dari bornya, tetap stay di bor. Nanti Bapak Ibu boleh lanjutkan. Bapak Ibu kembali ke main room dulu ya. Iya. Ya, Bapak Ibu kembali ke main room dulu. Dirinya dengan orang lain. Keluar dari bor ya. Siap Ibu. Tapi kalau misalnya kesulitan, nggak apa-apa keluar dulu, nanti gabung lagi. Apakah suara saya
Saya terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ibu Seni yang sudah menyampaikan. Baik Bapak Ibu, di sini ada link Jamboardnya. Silahkan untuk link Jamboardnya nanti bisa dikerjakan buat Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan juga di grup. Boleh dikerjakan di hari-hari santai Bapak Ibu ya, supaya bisa lincah juga, makin mampu mendesain Jamboardnya ya. Silahkan di otak-atik aja tanpa menghapus teman-teman punya, seperti itu ya. Boleh juga caranya gimana, gambar foto atau apa segala macam, silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Lalu bisa dijawab satu persatu pertanyaan tersebut, terutama pertanyaan refleksi dan mulai dari diri Bapak Ibu ya. Karena nanti semua link itu kami akan laporkan untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu berkontribusi, begitu ya. Oke, mari kita lihat koneksi antar materi. Bapak Ibu, di koneksi antar materi ini kita akan lihat proses penyusunan TP dan ATP di tingkat satuan pendidikan. Untuk Bapak Ibu tadi yang sudah mengerjakan, boleh memberikan diskusi untuk kita. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi perannya waktu Bapak Ibu membuat TP dan ATP tadi. Sebagai kepala sekolah, apa perannya? Dan sebagai guru, karena di sini tidak ada apakah ada wakil kepala sekolah di sini? Sepertinya tidak ya. Hanya kepala sekolah dan guru. Bolehkah satu orang kepala sekolah memberikan pendapat apa tadi perannya? Dan sebagai guru satu orang, silahkan. Tadi perannya apa? Apakah mungkin perannya hanya bilang, oh iya betul, menyetujui saja kah? Atau membantu mengidentifikasi? Atau membantu menyusun alur tujuan pembelajarannya atau bagaimana? Boleh satu orang dari tadi yang kita sudah lakukan itu? Peran Bapak Ibu boleh? Ya, Ibu Ina silahkan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Tadi peran saya tadi karena di dalam kelompok sudah dibuat di kolom 1, 2 dan 1 dan 2. Di kolom yang ketiga itu baru kami ikut mengidentifikasi sampai kepada karakteristik yang di ujung itu. Jadi kami bekerja sama. Hanya karena melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Hendro dan Santi pada sebagai kepala sekolah, saya hanya melanjutkan apa yang ada di kolom berikut. Itu saja peran saya tadi. Baik, Ibu Ina. Tapi dari yang tadi kita berdiskusi, kira-kira apakah peran kepala sekolah berbeda dengan guru, Bu? Tidak, sama Ya. tidak. Betul ya. Justru kami menggalitnya dari guru, karena guru yang yang menggunakan itu di dalam kelas, nantinya guru harus lebih banyak terlibat. Memang kami juga harus tahu, tapi ketika saya melihat 2 orang teman saya bekerja, saya cukup bahagia sekali karena ternyata mereka juga ya profesional juga menurut penilaian saya. Gitu. Oke. Baik, super Ibu ya. Jadi memang dalam perannya nanti ketika mengidentifikasi, menyusun, dikerjakan sama-sama, berkolaborasi ya. Oke Bu, terima kasih. Yang jadi guru adakah yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, silahkan Bapak Martin. Ya, terima kasih Bu atas waktu. Kalau saya mau identifikasi peran saya sebagai guru, memang dari pelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini kami
kamilah yang menjadi ujung tombak dalam penyusunan itu. Kenapa? Karena kami harus paham betul ini tujuan, ini acuannya dari mana, dan cara menghubungkannya dengan alur tujuan pembelajaran sehingga bisa menghasilkan sebuah ini yang kelas. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi betul ya, sebagai ujung tombak begitu ya. Jadi disinilah justru kekuatan kolaborasi itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan menyadari peran kita masing-masing secara spesifik begitu akan menolong kita untuk optimal. Baik Bapak Ibu, untuk rencana aksi nyata nanti Bapak Ibu akan kerjakan seperti sebelum-sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa merumuskan langkah kerja dalam penyesuaian TP dan ATP. Nah ini saya kasih tips untuk Bapak Ibu, karena rubriksnya itu kan akan mengacu bagaimana Bapak Ibu melakukan rencana aksi nyata ini. Jadi coba apa yang masih perlu dipelajari, nah itu Bapak Ibu bisa muatkan di rencana aksi nyata ini. Apa yang perlu dipelajari, bagaimana cara belajarnya, pihak yang terkait, seperti itu misalnya dibuat, lalu kapan waktunya. Semakin rinci Bapak Ibu buat, itu akan semakin bagus. Lalu yang kemudian, langkah selanjutnya adalah rencana aksi selanjutnya adalah rencana aksi nyata yang itu akan diterapkan di sekolah masing-masing gitu. Nah ini juga akan menambah poin dari Bapak Ibu. Berarti bukan hanya untuk pengembangan diri, tetapi nanti ada rencana aksi nyata ketika Bapak Ibu terjun atau praktek di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, nah ini refleksi akhir sesi. Mari sama-sama kita berebut. 3 kata kunci terkait penyusunan TP dan ATP. Siapa yang bisa? Silahkan. Ada kata kuncinya tadi Bapak Ibu? Iden? Halo, suara saya apakah hilang? Waduh. Oke, silakan Bapak Ibu. 3 kata kunci. Ini langsung rame ya. Oke, diketikkan aja Bapak Ibu. Silahkan diketikkan aja. Supaya lebih seru. Saya akan bacakan karena ini banyak yang streaming nih. 3 kata kunci diketikkan saja, yuk. 3 kata kuncinya. Identifikasi, terus apa lagi? Iya, betul. Konten, oh ya, memahami, betul. Konten, terus apa lagi? Oke, kolaborasi. Kompetensi. Terus apa lagi? Iya, demonstrasi. Lalu kemudian apa Bapak Ibu tadi? Backward design. Terus apa lagi? Perumusan kalimat untuk TP ATP. Oke. Baik, yang kedua diketikkan Bapak Ibu. Apabila yang saya dapat apa manfaat yang saya dapat bila menguasai modul ini? Sesuai fungsinya Bapak Ibu, apa manfaatnya? Ya, kepala sekolah apa manfaatnya, guru apa manfaatnya? Iya, betul. Ini Bapak Ibu, perumusan tujuan, forward design dengan backward design dapat saya terapkan, betul sekali. Ya, betul Bapak Ibu ya. Dapat diterapkan di sekolah. Kemudian kita jadi lebih tahu ya karakteristik sekolah kita ya. Oke, yang lain boleh diketikkan. Yang terakhir, yuk. Hal baik yang saya dapat dari pelajaran hari ini.
Betul, makasih. Ini bisa berbagi dengan teman, betul. Silahkan Bapak Ibu yang terakhir. Ya, hal baik apa dapat diterapkan di sekolah? Iya, betul ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Dengan demikian, maka selesai sudah materi kita hari ini. Kita sudah lewat waktunya, sudah lewat 1 jam dari waktunya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Nah, Bapak Ibu kalau mau diskusi sedikit terkait dengan kapan Bapak Ibu akan diskusi lanjut, silahkan kembali ke bor masing-masing. Nah, tadi setelah kita dari room utama, saya tidak akan tutup. Silahkan mau berdiskusi kapan ketemunya. Nah, saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja mengenai benar 100%, saya tidak katakan demikian. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa lihat. Saya akan share screen untuk Bapak Ibu. Waktunya saya ambil 2 menit. 2-3 menit ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Oke. Nah, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah bisa tampil Bapak Ibu? Ya. Ini adalah lembar kerja eksplorasi konsep mengenai tadi identifikasi CP dan rumusan TP-nya. Bagaimana membuat rumusan TP di jenjang SD. Jadi yang tadi Bapak Ibu sempat bahas, nah ini seperti ini. Caranya ini saya tunjukkan untuk Bapak Ibu bisa membuat sebagai contoh bagaimana kita mengidentifikasi kontennya, lalu kemudian kompetensinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari kalimat CP yang ada diambil saja dari filenya. Kalau Bapak Ibu buka file sudah ada, langsung kita copy paste, lalu kita identifikasi ya. Nah, terus kemudian untuk perumusan kalimat TP dari hasil analisis CP ini sebenarnya Bapak Ibu tinggal bisa dilihat dari sini. Ini contoh, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan dengan argumen dan bahasa yang ditentukan dalam format. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Jadi sebenarnya kalimat CP ini akan menjadi rumusan kalimat TP. Ini, peserta didik dapat mengkomunikasikan. Ya. Terus kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan simulasi. Sampai di sini ya. Gitu. Kalau misalnya kita mau pangkas sampai di sini lalu kita bikin yang baru lagi boleh. Peserta didik dapat menggunakan. Nah, kita bisa rumuskan sesuai dengan kondisinya. Nah, ini yang mau saya tambahkan untuk rumusan kalimat TP dan analisis CP tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya itu kita ambil dari mata pelajaran ini, kalau kita lihat bahasa Indonesia PASE B. Tadi ada yang buat PASE apa tadi Bapak Ibu? Nah, ini juga sama. Jadi kalimat CP-nya kita buat ya, elemennya dikasih tahu, ini elemen membaca, memeriksa, lalu kemudian ini dikasih warna supaya kita bisa memilah ya, seperti itu. Lalu kalimat TP dari CP ini diambil dari sini. Apakah harus semua diambil? Kalau berdasarkan diskusi kami yang lalu sih tidak ya. Bapak Ibu sesuaikan dengan konteks atau karakteristik sekolah kita. Namun karena ini tugas ya silahkan Bapak Ibu bisa buat semuanya. Ada bayangan Bapak Ibu terkait ini? Ada ya? Oke. Baik. Ya. Sebentar, saya kasih tunjuk satu lagi Bapak Ibu ya, bagaimana membuat rencana aksi nyata supaya kita bisa sepemahaman. Boleh divariasi,
tidak harus sama persis karena memang tidak ada yang sama ya, tergantung pembelajaran Bapak Ibu gitu. Ini adalah rencana aksi nyata. Jadi setelah belajar ini apa yang harus dilakukan? Karena saya termasuk orang yang harus belajar banyak tentang kurikulum, makanya saya masukkan ini. Jadi hal-hal yang masih kita perlu pelajari dibuat aja. Rencana kerjanya apa, fungsi, peran yang terlibat gitu ya. Yang terlibat siapa saja. Lalu tanggal waktu pelaksanaannya. Nah, ini dibuat sama waktu kontennya. Untuk refleksinya nanti, lokakaryanya. Nah, ini Bapak Ibu di sini Juli harusnya kan lokakarya hari ini. Ini saya sudah muat di sini lokakarya penyusunan tujuan gitu. Nah, Juli tapi ada percepatan jadi dibuat di bulan Mei ini. Nah, ini merupakan contoh yang saya buat. Ya. Ini supaya ada bayangan Bapak Ibu. Lalu langkah Bapak Ibu untuk mensosialisasikan seperti apa? Nah, ini juga. Jadi dibuat semakin rinci semakin bagus dan usahakan tidak hanya 1 atau 2 gitu ya. Oke. Sudah Bapak Ibu ada bayangan? Ini saya hanya bantu untuk melihat rencana aksi nyata. Ada beberapa yang sudah bagus sekali ketika saya lihat lembar kerjanya ya. Tapi ada juga yang saya mengerti maksudnya karena diambil garis besar. Tapi ketika kami menilai kalau hanya ambil garis besar, itu nilainya akan tidak masuk di rubriknya Bapak Ibu. Jadi bisa rendah ya. Jadi untuk sampai kemarin saya masih toleransi, saya mengerti maksudnya Bapak Ibu. Tapi nanti ini sudah pertemuan keberapa, tolong dibikin lebih baik. Semangat Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Semangat, Bu. Terima kasih untuk malam ini. Kita itu dulu Bapak Ibu, saya kasih penutup, kata-kata penutup. Apa dibilang, kalau padi semakin berisi, dia akan semakin merunduk. Kalau dia merunduk itu berarti dia berisi. Nah, itu kata-kata yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Supaya dia berunduk, dia butuh dikasih panas, disiram, dicabuti rumput, kadang-kadang terpatahkan juga, atau kadang juga kecabut gitu ya. Jadi artinya untuk kita berisi itu pasti ada proses, pasti ada tantangan, ada hal yang menyakitkan, kena matahari, disemprot pestisida dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya nanti kita menjadi padi yang berisi. Semangat Bapak Ibu. Oke, baik. Kita dokumentasi. Yes. Oke. Izin terkait tugas kelompok apa per sekolah. Ya, tugas kelompoknya tadi itu ruang kolaborasinya semuanya per sekolah Ibu Seni. Ya, kecuali tadi yang untuk identifikasi karakteristik capaian pembelajaran. Yang eksplorasi konsep tadi itu sesuai dengan kelompok tadi. Ya. Tapi untuk ruang kolaborasi sesuai dengan sekolahnya, supaya sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Begitu ya. Oke. Baik, saya dokumentasikan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu. Salam sehat. Untuk berikutnya kita akan kembali ke jadwal semula. Ada yang masih mau bicara, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Bu. Silahkan Ibu Diana. Terima kasih. Mengupload tugas. Iya. Apakah batas jam 12 malam ini atau masih ada waktu besok? Nanti saya coba cek Bapak Ibu, karena menurut saya sih ini masih berat ya. Jadi silahkan Bapak Ibu diupayakan aja dulu, masuk dulu di ruang diskusi. Nanti ini kan roomnya tadi masih terbuka Bapak Ibu, posisi recordingnya juga masih ada. Silahkan diskusi dulu semampunya Bapak Ibu.
nanti sampai jam 10 aja. Kalau sudah selesai misalnya tidak mampu, coba kirimkan ke saya dulu sebatas kemampuan Bapak Ibu, japri aja. Nanti kalau memang tidak mampu saya akan berkomunikasi dengan admin Bapak Ibu ya. Karena kita memang pindah ke malam hari kan, seandainya kita dari pagi tadi, Bapak Ibu ada waktu cukup ya. Ya. Oke, saya kira begitu Ibu Diana. Silahkan berkolaborasi sampai jam 10 ini. Setelah itu kirimkan ke saya apa adanya dulu. Nanti saya lihat kalau memang sudah cukup, ya itu diupload aja gitu ya. Iya, baik. Di file untuk materinya kan saya sudah kirim ke Bapak Ibu. Di file materi itu akan terlihat apa-apa saja yang harus dikerjakan ya. Oke. Apakah sangat menolong kalau saya kirimkan file materinya kepada Bapak Ibu? Ya, Bu, harapnya menjadi karena sebenarnya di bahan bacaan itu ada semuanya itu Bapak Ibu. Oke, baik, saya akan upayakan ini untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf saya lupa tadi. Ini Pak Ketua, siapa yang tutup doa? Mohon maaf sekali. Silahkan. Oh Pak. Oh Pak Hendro, silahkan Pak Hendro. Iya. Ya, Bu. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita untuk dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadiratmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan Tuhan dari sore hingga pada malam ini Tuhan. Dan kami bisa menyelesaikan tugas kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan, apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari hari ini, kami terapkan di sekolah kami masing-masing, kemajuan sekolah kami. Ya Tuhan, ya Tuhan surga, mari Tuhan Engkau memberkati kami semua, memberikan kami kesehatan yang baik, akan bisa menyelesaikan pertemuan ke depannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih teman-teman ini Bapak Ibu, terima kasih juga Pak Ketua sudah mengkoordinir kelas dengan baik. Silahkan Bapak Ibu yang mau di main room boleh dilanjut, yang mau kembali ke bor masing-masing silahkan. Lanjut yang tadi, Mama. Iya, lanjut sudah ini supaya kita bisa itu. Soalnya batas waktu jam 10. Ya, sambil dia punya. Pak Martin, boleh kembali ke bor Pak Martin. Kembali ke bor Pak Martin. Halo. Ya Pak Nabi. Telah mama, mau punya telah. Aduh maaf. Ini suaranya masuk.
Ibu, coba Ya, lihat ya, yang ya. ini kerja, ha? Iya, iya, itu cuy sabar ketemu itu. Tadi kan membingungkan, sekarang sabar ketemu yang itu. Itu sana. Langsung edit sudah itu. Tinggal isi apa yang kita angkat tadi kan. Aha. Coba ibu ketik sana. Nah, tunggu lama mama. Ini. Siapa tadi? Di. Sini. Sini. Halo? Oh, halo. Saya tidak ini apa ini capaian nama mama. Tidak buat. Siapa yang tidak buat ini? Tidak, saya bisa maksudnya yang di dokumen. Ruang kolaborasi 2. CP penerjemahan kalimat CP kompetensi 7. Beda kolom. Kayak ini mas.
Halo. Oh, halo. Ya, tunggu lama. Saya ada buat ulang dem kolom no, supaya sakas pindah tadi yang kita suhu ini apa tadi. Di sini. Semangat Ibu Diana. Ya, Bu, ya. Sendiri saja. Ya, lanjut Bu ya. Ibu Lucia Iya, mungkin Bu. gangguan jaringan. Ya, Bu. Jaringan, Bu. Iya, jaringan. Halo, Mama. Halo? Tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Peristiwa sejarah dan kerangka kronologis masa dan praaksara. Halo, Mama. Halo, Mama. Halo. Ya. Halo, Mama. Iya, bagaimana Ibu Diana? Saya pikir Mama Bunda Lucy masih bergabung, Bu. Tidak lagi sayang, beliau ada jaringan sepertinya. Mungkin Ya, bisa ya. lanjut di WhatsApp Saya aja, Bu. lanjutkan saja ya, Bu.
Iya. Ya, oke, Mau makasih Bu. ditutup aja roomnya? Boleh Bu, nanti saya konsultasi dengan Mama lewat